Apa yang akan terjadi jika Anda dapat menghadapi setiap tantangan, kritik, dan masalah dengan ketenangan yang tak tergoyahkan? Bayangkan menjadi individu yang tidak terpengaruh oleh kekacauan, yang menjaga pikirannya tetap jernih sementara orang lain kehilangan kendali. Ini bukan sebuah fantasi, melainkan keterampilan, dan stoicisme menawarkan kunci untuk mengajarkan Anda cara mencapainya. Hari ini, Anda akan menemukan bagaimana bertindak seolah tidak ada yang mengganggu Anda, bahkan dalam situasi sulit, dan bagaimana sikap ini dapat menjadi kekuatan terbesar Anda. Bersiaplah, karena Anda akan segera mempelajari seni menguasai emosi Anda dan menaklukkan setiap rintangan dengan ketenangan seorang stoik sejati. Sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan gerakan stoik dengan meninggalkan komentar frasa yang kuat ini. Hari ini, saya memilih versi terbaik dari diri saya. Saya adalah seorang stoik. Tulis itu sebagai komitmen kepada diri Anda sendiri. Pengingat bahwa setiap hari merupakan kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Saya sangat antusias untuk membaca komentar Anda dan mengetahui bahwa kita bersama-sama sedang mengubah cara kita hidup. Pertama, belajarlah untuk bertindak seolah tidak ada yang mengganggu Anda. Kunci untuk hidup dalam damai dan dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan terletak pada kemampuan untuk bertindak seolah tidak ada yang dapat mengganggu Anda. Ini bukan tentang mengabaikan atau menekan apa yang Anda rasakan, tetapi mengadopsi sikap di mana Anda memutuskan bagaimana merespons, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar Anda. Pada dasarnya, ini adalah pemahaman bahwa meskipun Anda tidak mengontrol keadaan eksternal, Anda memiliki kekuatan mutlak atas reaksi Anda. Ini adalah prinsip dasar stoicisme, sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa pikiran kita adalah benteng yang melindungi kita dari serangan dunia. Bayangkan sejenak Anda menghadapi kritik yang keras atau kegagalan yang tak terduga. Reaksi yang paling umum adalah membiarkan pengalaman ini mendefinisikan keadaan emosional Anda. Kesedihan, frustrasi, bahkan kemarahan. Namun, jika Anda memilih untuk bertindak seolah tidak ada yang mengganggu Anda tidak mengingkari apa yang Anda rasakan. Anda hanya memutuskan untuk tidak membiarkan emosi tersebut mengambil kendali. Ini bukan berarti Anda mengabaikan masalah Anda, tetapi Anda menghadapinya dengan ketenangan dan kejernihan mental. Pendekatan ini tidak hanya membuat Anda lebih tangguh, tetapi juga memproyeksikan citra kepercayaan diri dan kekuatan yang memengaruhi cara orang lain memandang Anda. Para stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan terletak pada pemahaman tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol. Anda tidak bisa mengubah pendapat seseorang, kondisi cuaca, atau perilaku orang-orang di sekitar Anda. Namun, Anda bisa mengontrol bagaimana Anda membiarkan hal-hal tersebut mempengaruhi kedamaian batin Anda. Bertindak seolah tidak ada yang mengganggu Anda bukan berarti menjadi tidak peka, tetapi mengembangkan kemampuan untuk mengamati tanpa bereaksi secara impulsif. Ketika Anda mempraktikkan cara berpikir ini, Anda berhasil bertindak dengan akal dan bukan dari emosi, yang memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih baik dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Mentalitas ini memiliki efek transformasional. Jika Anda terjebak dalam kemacetan atau menghadapi masalah di tempat kerja, alih-alih dipenuhi dengan frustrasi, ingatlah bahwa keadaan ini adalah eksternal bagi Anda dan tidak memiliki kekuatan kecuali Anda memberikannya. Dengan menjaga ketenangan, Anda mengizinkan diri Anda untuk berpikir dengan jelas, mencari solusi, dan melangkah maju sementara yang lain terjebak dalam kekacauan emosional. Ini tidak hanya bermanfaat bagi produktivitas Anda, tetapi juga melindungi kesejahteraan mental dan fisik Anda. Dengan mempraktikkan prinsip ini, Anda akan mulai membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Seseorang yang tidak terganggu oleh naik turunnya kehidupan memancarkan rasa kontrol dan stabilitas yang menginspirasi orang lain. Sikap semacam ini juga membantu Anda menghadapi tantangan dengan keberanian, karena Anda memahami bahwa bahaya sejati tidak terletak pada keadaan, tetapi pada bagaimana Anda membiarkan hal-hal itu mempengaruhi keadaan emosional Anda. Semakin Anda mempraktikkan pendekatan ini, semakin alami untuk bertindak seolah tidak ada yang bisa menyimpangkan Anda dari jalan Anda. Ini juga berlaku untuk hubungan pribadi. Ketika seseorang menghina Anda atau bertindak tidak adil,
Anda memiliki pilihan untuk merespons dengan kemarahan atau dengan ketidakpedulian. Dengan memilih yang kedua, Anda tidak menunjukkan kelemahan, tetapi kekuatan. Anda secara diam-diam mengatakan bahwa perilaku mereka tidak memiliki kekuasaan atas Anda. Sikap ini tidak hanya melestarikan kedamaian batin Anda, tetapi juga melucuti orang lain dari konflik sebelum dapat meningkat. Akhirnya, bertindak seolah tidak ada yang mengganggu Anda adalah alat yang kuat untuk mempertahankan fokus pada tujuan Anda di dunia yang penuh dengan distraksi dan tantangan. Kemampuan Anda untuk tetap tenang adalah yang akan memisahkan Anda dari yang lain. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa ini bukan tentang apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda memutuskan untuk menghadapinya. Dengan setiap tantangan yang teratasi, Anda memperkuat karakter Anda dan mendekatkan diri Anda pada kehidupan yang ingin Anda bangun. Hidup dengan cara ini tidaklah mudah di awal, tetapi dengan praktik, itu menjadi kebiasaan. Setiap hari menawarkan kesempatan untuk mempraktikkan prinsip ini. Jika Anda dapat tetap tenang di tengah badai, Anda telah menguasai salah satu pelajaran paling penting dari stoicisme. Kedamaian batin Anda tidak ada di tangan dunia, itu ada di tangan Anda. Kedua, emosi adalah pilihan. Emosi adalah hal yang mendasar, dan pemahaman ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda mengalami hidup. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk membuat Anda merasakan sesuatu kecuali Anda mengizinkannya. Peristiwa eksternal sendiri adalah netral. Interpretasi yang Anda berikan, narasi yang Anda bangun di sekitarnya, adalah apa yang menentukan dampak emosional yang akan terjadi pada Anda. Ini adalah hal yang fundamental dalam stoicisme. Kekuatan emosi Anda terletak pada kemampuan Anda untuk mengontrol bagaimana Anda mengartikannya, bukan pada apa yang terjadi di luar diri Anda. Ketika seseorang mengkritik Anda, dorongan pertama mungkin adalah merasa terluka, marah, atau tidak aman. Namun, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda. Apakah kritik ini memiliki kekuatan bawaan, atau Anda yang memutuskan untuk memberikan makna? Alih-alih berpikir, mereka benar, saya tidak cukup baik. Anda bisa mengadopsi perspektif yang berbeda. Ini tidak mendefinisikan nilai saya tidak akan membiarkan negativitas mereka mempengaruhi saya. Dengan mengubah narasi internal ini, Anda secara sadar memilih bagaimana merespons, dan dalam tindakan itu, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Kata-kata atau tindakan orang lain tidak memiliki kontrol atas kedamaian batin Anda, kecuali Anda memberikannya kontrol itu. Peristiwa yang terjadi di sekitar Anda hanyalah data, informasi yang diproses oleh pikiran Anda. Jika seseorang mengganggu Anda di lalu lintas, Anda bisa melihatnya sebagai penghinaan pribadi, sesuatu yang layak untuk kemarahan Anda, atau Anda bisa menginterpretasikannya sebagai fakta yang tidak relevan, yang tidak memiliki arti dalam hari Anda. Perbedaannya terletak pada cerita yang Anda pilih untuk diceritakan. Ini adalah latihan kesadaran diri dan disiplin. Mengakui kekuatan ini dalam setiap situasi, Anda bisa bereaksi dengan emosi yang tidak terkendali atau dengan ketenangan dan kejernihan, tetapi pilihan itu selalu milik Anda. Ini bukan berarti mengingkari emosi Anda atau menekannya. Emosi muncul secara alami, tetapi kekuatan sejati terletak pada keputusan seberapa banyak ruang yang Anda berikan pada mereka dalam pikiran Anda, dan seberapa banyak Anda membiarkan mereka mempengaruhi tindakan Anda. Misalnya, jika Anda merasa sedih atau marah, lihatlah emosi itu sebagai pengamat. Akui mereka, tetapi jangan terlalu terikat pada mereka. Anda tidak perlu menjadikannya sebagai pusat identitas Anda atau kekuatan yang memandu keputusan Anda. Dengan mempraktikkan pendekatan ini, Anda akan belajar bahwa emosi bersifat sementara dan tidak perlu mendefinisikan Anda. Hidup penuh dengan situasi yang tidak terduga, orang-orang sulit, dan peristiwa yang tidak terduga. Anda tidak bisa mengontrol keadaan ini, tetapi Anda bisa mengontrol narasi internal Anda. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda bisa melihatnya sebagai tragedi atau sebagai kesempatan untuk tumbuh. Jika Anda menghadapi pengkhianatan, Anda bisa memutuskan bahwa itu membuat Anda lebih kuat dan lebih bijaksana, alih-alih membiarkan rasa sakit menguasai Anda. Dalam hal ini,
Interpretasi adalah alat paling kuat yang Anda miliki untuk menjaga keseimbangan emosional Anda di hadapan tantangan hidup. Praktik filosofi ini tidak hanya membuat Anda lebih tangguh, tetapi juga memperkuat karakter Anda. Seseorang yang memahami bahwa emosi adalah pilihan memancarkan kepercayaan diri, ketenangan, dan kedewasaan. Ketika Anda berhenti bereaksi secara impulsif terhadap keadaan eksternal, Anda menjadi pilar stabilitas di dunia yang penuh kekacauan. Selain itu, dengan memilih narasi positif dan memberdayakan, Anda menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. Anda tidak hanya mengubah hidup Anda menciptakan dampak positif pada orang lain. Dalam hubungan pribadi, prinsip ini bisa menjadi revolusioner. Jika seseorang bertindak menyakiti Anda bisa menginterpretasikan tindakan mereka sebagai cerminan dari perjuangan internal mereka sendiri, bukan sebagai serangan terhadap nilai Anda. Ini tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga memungkinkan Anda merespons dari tempat kasih dan pemahaman. Alih-alih reaktif, memilih perspektif ini membebaskan Anda dari beban membawa emosi negatif yang tidak berguna dan memungkinkan Anda melangkah maju dengan ringan. Akhirnya, ingatlah bahwa hidup tidak selalu akan baik dan akan ada saat-saat di mana memilih narasi yang memberdayakan akan menjadi tantangan. Namun, dengan setiap situasi yang sulit, Anda memiliki kesempatan untuk berlatih. Seiring waktu, memilih emosi yang mencerminkan kedamaian, kejernihan, dan kekuatan menjadi kebiasaan. Setiap kali Anda memilih untuk mengartikan suatu peristiwa dengan cara yang mempertahankan keseimbangan emosional Anda memperkuat kemampuan Anda untuk hidup dengan tujuan dan kepenuhan. Emosi bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu adalah konstruksi pikiran Anda. Dengan mengadopsi kebenaran ini, Anda tidak hanya mengambil kembali kontrol atas keadaan emosional Anda, tetapi juga mengubah pengalaman hidup Anda. Apa yang sebelumnya tampak tak teratasi menjadi kesempatan untuk tumbuh, dan apa yang dulunya merampas kedamaian Anda kehilangan kekuatannya. Ingatlah selalu, tidak ada yang memiliki kontrol atas emosi Anda, hanya Anda. Ketiga, bangun harga diri Anda dari dalam. Harga diri yang sejati tidak dibangun dari pujian yang Anda terima atau pencapaian yang Anda kumpulkan. Ia dibangun dari dalam dengan menghargai usaha, dedikasi, dan pertumbuhan pribadi Anda, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan atau keadaan eksternal. Ketika kepercayaan diri Anda tergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti persetujuan orang lain atau kesuksesan yang konstan, Anda menjadi rentan. Setiap kritik, kegagalan, atau penolakan dapat menghancurkan citra diri Anda. Sebaliknya, jika Anda berusaha untuk menghargai siapa diri Anda tanpa syarat atau perbandingan, Anda mengembangkan harga diri yang kuat dan tak tergoyahkan. Sebagian besar orang tumbuh di dunia yang mengajarkan mereka untuk mencari validasi eksternal. Sejak kecil, kita belajar bahwa menjadi baik atau berharga terkait dengan apa yang orang lain katakan tentang kita. Guru yang memuji kita, orang tua yang memberi penghargaan, teman yang menerima kita. Pola ini mengikuti kita ke masa dewasa, dan tanpa kita sadari, kita mendasarkan nilai kita pada faktor-faktor yang tidak dapat kita kontrol. Tetapi inilah kebenarannya. Tidak ada yang bisa menentukan nilai Anda, kecuali Anda sendiri. Penilaian eksternal hanyalah opini, dan harga diri Anda tidak seharusnya bergantung pada sesuatu yang begitu tidak stabil. Membangun harga diri yang tulus membutuhkan Anda untuk melihat ke dalam dan bertanya, apakah saya melakukan yang terbaik yang saya bisa dengan apa yang saya miliki? Apakah saya tumbuh, belajar, dan berusaha meskipun tidak ada yang melihat? Menghargai usaha Anda sendiri, alih-alih terfokus pada hasil spesifik atau apa yang orang lain pikirkan, adalah yang benar-benar memperkuat kepercayaan diri Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau tidak melakukan kesalahan. Ini tentang mengakui bahwa Anda berada dalam proses perbaikan yang berkelanjutan, dan proses itu memiliki nilai yang sangat besar. Ketika Anda menerima bahwa Anda tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun, Anda mengalami kebebasan yang luar biasa. Ini tidak berarti Anda tidak menghargai pujian atau mengabaikan kritik konstruktif, tetapi kesejahteraan emosional Anda tidak bergantung pada mereka. Anda bisa menerima pujian dan mengucapkan terima kasih,
Tetapi Anda juga bisa menghadapi kritik tanpa membiarkan diri Anda terbenam di dalamnya. Kuncinya adalah memisahkan nilai Anda sebagai pribadi dari pendapat eksternal. Ingatlah selalu bahwa pertumbuhan Anda, usaha Anda, dan niat Anda untuk menjadi lebih baik setiap hari adalah yang benar-benar penting. Praktik penerimaan diri tanpa syarat sangat penting dalam proses ini. Perlakukan diri Anda dengan kasih sayang seperti yang Anda lakukan kepada sahabat dekat. Jika seorang teman melakukan kesalahan, Anda tidak menghakimi mereka dengan keras atau merendahkan mereka. Sebaliknya, Anda menawarkan dukungan dan mengingatkan mereka akan kualitas mereka. Mengapa tidak melakukan hal yang sama kepada diri Anda sendiri setiap kali Anda menghadapi tantangan atau jatuh? Ingatlah bahwa Anda tidak mendefinisikan nilai Anda berdasarkan satu momen yang sulit. Anda mendefinisikan nilai Anda berdasarkan kemampuan Anda untuk bangkit, belajar, dan melanjutkan. Selain itu, penting untuk diakui bahwa perbandingan adalah salah satu musuh terbesar harga diri. Kita hidup di era di mana media sosial membombardir kita dengan gambar kesuksesan, kecantikan, dan kesempurnaan. Namun, ini hanyalah potongan-potongan yang dipilih dengan hati-hati dari kehidupan orang lain. Membandingkan diri Anda dengan mereka adalah tidak adil dan merugikan karena Anda hanya melihat bagian dari cerita, sementara Anda mengetahui setiap detail perjuangan Anda sendiri. Harga diri yang sejati muncul ketika Anda berhenti membandingkan diri Anda dan mulai memfokuskan perhatian pada jalur Anda sendiri, merayakan kemenangan Anda, dan belajar dari tantangan Anda. Terakhir, mengembangkan harga diri yang solid bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses harian dari refleksi, kasih sayang terhadap diri sendiri, dan praktik yang sadar. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk mengakui pencapaian Anda, sekecil apapun itu. Hargai usaha yang Anda lakukan untuk memperbaiki diri, dan ingatlah bahwa setiap langkah berarti. Ketika Anda menghadapi kritik atau kegagalan, gunakan pengalaman itu sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai alasan untuk meragukan diri sendiri. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa nilai Anda tidak terletak pada apa yang Anda lakukan atau bagaimana orang lain memandang Anda, melainkan pada siapa Anda dan bagaimana Anda memilih untuk tumbuh dan maju setiap hari. Ketika Anda membangun harga diri Anda dari dalam, Anda membebaskan diri dari belenggu validasi eksternal. Anda belajar untuk menikmati proses menjadi diri sendiri dan menyadari bahwa kepercayaan sejati berasal dari penerimaan tanpa syarat terhadap kemanusiaan Anda sendiri. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang damai, seimbang, dan otentik. Keempat, terimalah ketidaksempurnaan hidup. Hidup tidak akan pernah sempurna, dan menerima kenyataan ini adalah langkah pertama menuju kedamaian yang sejati. Masing-masing dari kita akan menghadapi ujian, tantangan, dan momen kesakitan, bukan karena hidup itu kejam atau tidak adil, tetapi karena itulah sifatnya. Ketika Anda berhenti melawan kebenaran ini dan melepaskan harapan bahwa segalanya harus mudah atau sempurna, Anda membebaskan diri dari banyak frustrasi yang tidak perlu. Alih-alih terus-menerus bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Anda bisa mengubah perspektif Anda menjadi, "Mengapa tidak padaku? Saya mampu melewati ini." Kesulitan bukanlah hukuman atau tanda bahwa ada yang salah dengan Anda atau hidup Anda. Itu adalah bagian dari pengalaman manusia, dan dalam banyak kasus, itu adalah cara kita tumbuh. Para Stoik memahami ini dengan mendalam. Setiap ujian adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan, memperkuat karakter Anda, dan membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih tangguh dari yang Anda kira. Ketika Anda menghadapi kesulitan dengan mentalitas ini, Anda berhenti melihatnya sebagai hambatan dan mulai melihatnya sebagai guru. Penolakan terhadap rasa sakit, kegagalan, atau ketidaksempurnaan hidup hanya memperburuk penderitaan. Semakin Anda menolak untuk menerima apa adanya, semakin Anda terjebak dalam siklus frustrasi dan negativitas. Namun, ketika Anda menerima bahwa ujian itu tak terhindarkan, bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan, sesuatu berubah di dalam diri Anda. Anda berhenti menghabiskan energi Anda untuk melawan kenyataan dan mulai menggunakannya untuk tumbuh, beradaptasi, dan maju. Perubahan ini tidak menghilangkan kesulitan,
tetapi memungkinkan Anda untuk menghadapinya dengan lebih tenang dan bijaksana. Mengubah narasi internal Anda adalah alat yang kuat untuk menerima ketidaksempurnaan hidup. Ketika sesuatu berjalan salah, alih-alih terjebak dalam rasa kasihan diri atau frustrasi, Anda bisa memilih perspektif yang berbeda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Atau, bagaimana saya bisa menggunakannya untuk memperkuat karakter saya? Ini bukan tentang mengingkari emosi Anda atau mengabaikan rasa sakit, tetapi tentang menemukan tujuan bahkan dalam momen yang paling gelap. Perubahan mentalitas ini mengubah Anda dari korban menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri. Ketidaksempurnaan tidak hanya terletak pada keadaan eksternal, itu juga ada dalam diri kita sendiri. Kita semua membuat kesalahan. Kita semua gagal pada suatu saat, dan itu tidak apa-apa. Menerima ketidaksempurnaan Anda sendiri sama pentingnya dengan menerima ketidaksempurnaan hidup. Alih-alih menghukum diri Anda karena tidak sempurna, Anda bisa memperlakukan diri Anda dengan kasih sayang dan menggunakan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kesempurnaan bukanlah tujuan, pertumbuhan dan perbaikan yang konstan adalah. Dengan menerima kegagalan Anda sebagai bagian dari kemanusiaan Anda membebaskan diri dari beban mencoba menjadi sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Stoicisme mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berada di bawah kendali kita, tetapi reaksi kita bisa. Anda tidak bisa menghindari hal-hal buruk terjadi, tetapi Anda bisa memutuskan bagaimana menghadapinya. Anda bisa memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda, untuk mempraktikkan kesabaran, atau untuk memperdalam pemahaman Anda tentang hidup. Alih-alih menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, Anda bisa belajar untuk menghadapinya dengan keberanian dan martabat, mengetahui bahwa setiap pengalaman mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Menerima ketidaksempurnaan hidup bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha untuk memperbaiki diri. Itu berarti hidup dengan pemahaman mendalam bahwa jalan tidak selalu akan mudah, tetapi selalu akan berharga. Setiap jatuh, setiap kehilangan, setiap momen rasa sakit memiliki potensi untuk mengubah Anda, jika Anda memilih untuk melihatnya dengan cara itu. Alih-alih melawan apa adanya, Anda bisa membuka diri terhadap kemungkinan bahwa bahkan situasi yang paling sulit memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Anda. Ketika Anda mengadopsi perspektif ini, Anda mulai melihat hidup dengan cara baru. Anda tidak lagi mencari kesempurnaan di setiap sudut, tetapi menemukan keindahan dan makna bahkan dalam ketidaksempurnaan. Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu segalanya sempurna untuk merasa damai, karena kedamaian itu datang dari dalam, dari kemampuan Anda untuk menerima, belajar, dan tumbuh. Hidup tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari rasa sakit, tetapi itu tidak berarti tidak bisa menjadi indah secara mendalam. Dan dengan menerima ini, Anda menemukan kekuatan dan ketenangan yang tidak bisa diikat oleh siapapun atau apapun. Kelima, jangan menganggap segala sesuatu secara pribadi. Ketika kita berhenti menganggap segala sesuatu secara pribadi, kita mengambil kembali kendali atas kehidupan emosional kita. Seringkali, kita menginterpretasikan tindakan orang lain sebagai serangan langsung terhadap kita. Namun kenyataannya, sebagian besar orang bertindak dari perjuangan internal, ketidakamanan, dan persepsi mereka sendiri. Kata-kata dan perilaku mereka bukanlah cerminan dari siapa Anda, melainkan dari apa yang mereka hadapi. Dengan memahami ini, Anda membebaskan diri dari beban membawa masalah yang bukan milik Anda dan berhenti membiarkan tindakan orang lain menentukan bagaimana Anda merasa. Bayangkan seseorang mengkritik Anda dengan keras atau menjawab dengan cara yang kasar. Mudah untuk terjebak dalam anggapan bahwa mereka melakukan ini karena ada yang salah dengan Anda, bahwa Anda tidak cukup baik, atau bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Namun sebenarnya, kata-kata dan perilaku mereka lebih berbicara tentang mereka daripada tentang Anda. Mungkin mereka sedang mengalami hari yang buruk, menghadapi stres, atau hanya memproyeksikan frustrasi mereka kepada Anda. Ketika Anda mendesentralisasi situasi ini, Anda memahami bahwa bukan tanggung jawab Anda untuk membawa emosi tersebut. Dan alih-alih bereaksi,
Anda bisa menjaga keseimbangan internal Anda. Menganggap segala sesuatu secara pribadi menciptakan siklus penderitaan yang tidak perlu. Jika seseorang mengabaikan Anda atau berbicara dengan cara yang tajam, Anda mungkin menghabiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari mempertanyakan apa yang Anda lakukan salah, ketika sebenarnya perilaku mereka mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda. Para Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita memilih untuk merespons. Dengan memisahkan keadaan emosional Anda dari perilaku orang lain, Anda memperkuat kemampuan untuk hidup dengan tenang, terlepas dari keadaan. Ini bukan berarti Anda mengabaikan sepenuhnya pendapat atau reaksi orang lain, terutama jika ada sesuatu yang bisa dipelajari dari mereka. Namun, ada perbedaan besar antara mempertimbangkan kritik yang konstruktif dan membiarkan sikap negatif menjatuhkan Anda. Ketika seseorang bertindak menyakiti, alih-alih bereaksi impulsif, Anda bisa berhenti dan bertanya, apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan saya, atau ini adalah cerminan dari mereka sendiri? Perubahan perspektif sederhana ini bisa menghemat banyak rasa sakit dan stres. Menganggap segala sesuatu secara pribadi juga memungkinkan Anda untuk menangani konflik dan hubungan yang sulit dengan lebih baik. Ketika Anda tidak menganggap komentar menyakitkan sebagai sesuatu yang pribadi, Anda bisa merespons dari tempat ketenangan, bukan dari reaktivitas. Misalnya, jika seseorang berteriak kepada Anda, alih-alih membalas dengan agresi, Anda bisa menyadari bahwa kemarahan mereka berasal dari masalah mereka sendiri dan bukan dari sesuatu yang Anda lakukan. Ini tidak hanya melestarikan kedamaian batin Anda, tetapi juga mencegah konflik meningkat. Sikap ini juga penting untuk harga diri Anda. Ketika Anda menganggap segala sesuatu secara pribadi, Anda menyerahkan kekuatan Anda kepada orang lain. Anda membiarkan pendapat dan perilaku mereka mendefinisikan bagaimana Anda merasa tentang diri Anda sendiri. Namun, ketika Anda memahami bahwa apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain tidak ada hubungannya dengan nilai Anda mengambil kembali kekuatan itu. Harga diri Anda tidak lagi berada di tangan keadaan eksternal, tetapi berasal dari dalam keyakinan bahwa Anda berharga terlepas dari apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain. Menerapkan mentalitas ini membutuhkan waktu dan kesadaran diri. Saat berikutnya seseorang memperlakukan Anda dengan buruk atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah bahwa sikap mereka tidak mendefinisikan siapa Anda. Mungkin Anda akan menemukan diri Anda merenungkan kata-kata mereka, tetapi tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah ini adalah kebenaran objektif atau hanya persepsi yang saya pilih untuk adopsi? Dalam sebagian besar kasus, Anda akan menyadari bahwa tidak ada kebutuhan untuk memikul beban itu. Ketika Anda tidak menganggap segala sesuatu secara pribadi, Anda juga menjadi lebih penuh kasih. Anda mulai memahami bahwa orang bertindak dari luka dan keterbatasan mereka sendiri, dan ini memungkinkan Anda merespons dengan empati, bukan dengan kemarahan. Ini tidak berarti Anda harus mentolerir perlakuan buruk, tetapi Anda bisa memilih untuk tidak bereaksi dengan cara yang meningkatkan penderitaan Anda. Pada akhirnya, dengan berhenti menganggap segala sesuatu secara pribadi, Anda melepaskan sejumlah besar energi emosional. Energi itu dapat digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih berharga. Pertumbuhan Anda, tujuan Anda, dan hubungan yang berarti. Keenam, jaga pikiran dan keyakinan Anda. Merawat pikiran dan keyakinan Anda adalah salah satu tindakan paling penting yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri. Pikiran Anda tidak selalu merupakan cerminan akurat dari kenyataan, dan Anda tidak seharusnya mempercayai semua yang terlintas di benak Anda. Seringkali, ide-ide Anda dapat dipengaruhi oleh emosi sesaat, pengalaman masa lalu, atau keyakinan terbatas yang telah Anda kumpulkan seiring waktu. Jika Anda tidak memeriksanya, ide-ide ini dapat membuat Anda salah mengartikan apa yang terjadi di sekitar Anda, menjebak Anda dalam pola pikir yang tidak produktif, yang tidak hanya memperkuat persepsi terbatas tentang diri Anda, tetapi juga tentang apa yang dapat Anda capai. Namun, jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk mempertanyakan ide-ide tersebut, untuk memeriksa apakah itu benar-benar akurat, Anda akan menemukan bahwa banyak dari mereka sebenarnya tidak. Ingatlah semua saat ketika Anda menghadapi masalah dan berhasil melewatinya.
Pikirkan tentang kekuatan yang Anda gunakan, keterampilan yang Anda kembangkan, dan bagaimana momen-momen sulit itu membuat Anda lebih kuat. Pikiran Anda seperti benih. Jika Anda terus-menerus mengulangi cerita negatif atau terbatas, ide-ide tersebut akan berakar dan tumbuh, mengisi pikiran Anda dengan keraguan dan ketidakamanan. Namun, jika Anda memilih untuk fokus pada pikiran yang memperkuat kekuatan dan kemampuan Anda untuk mengatasi segala sesuatu, itulah benih yang akan tumbuh. Ini tidak berarti mengabaikan masalah atau hidup dalam optimisme yang tidak realistis, tetapi menjadi sadar tentang ide-ide yang Anda pilih untuk memberi makan pikiran Anda. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu terbaik atau musuh terburuk Anda, dan itu tergantung pada bagaimana Anda merawat apa yang Anda izinkan untuk berkembang di dalamnya. Menghindari generalisasi adalah alat kunci untuk menjaga pikiran Anda. Sebuah pengalaman negatif tidak berarti bahwa seluruh hidup Anda adalah bencana, atau bahwa Anda akan selalu ditakdirkan untuk gagal. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan katakan, "Semua yang saya lakukan salah," atau "Saya tidak akan pernah mencapai tujuan saya." Generalisasi ini hanya mempertahankan keadaan mental kekalahan yang tidak mencerminkan kenyataan. Sebaliknya, fokuslah pada fakta. Akui bahwa ini adalah peristiwa spesifik dan tidak mendefinisikan siapa Anda atau apa yang Anda mampu. Cerita Anda tidak ditulis oleh satu bab. Membangun narasi yang memberdayakan sangat penting untuk menjaga pikiran yang sehat. Misalnya, jika Anda menghadapi kritik atau kegagalan, alih-alih memberitahu diri Anda bahwa Anda tidak cukup baik, Anda bisa menginterpretasikan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Perubahan perspektif ini bukan hanya masalah sikap, tetapi juga cara untuk mengarahkan pikiran Anda ke tempat di mana Anda bisa tumbuh. Ingatlah bahwa apa yang Anda katakan pada diri sendiri dalam momen-momen sulit mendefinisikan bagaimana Anda menghadapi masa depan. Jika Anda memilih narasi yang memperkuat Anda, alih-alih melemahkan Anda akan membangun fondasi yang kokoh untuk mengatasi tantangan apapun. Penting juga untuk mempraktikkan kasih sayang terhadap diri sendiri dalam proses ini. Anda bukanlah kesalahan Anda bukanlah kegagalan Anda, dan Anda bukan kritik yang Anda terima. Anda adalah orang yang terus berkembang, belajar, dan meningkat dengan setiap pengalaman. Ketika pikiran Anda mulai dipenuhi dengan pikiran negatif, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu saya atau membatasi saya? Perlakukan diri Anda seperti yang Anda lakukan kepada sahabat dekat, mengingatkan diri Anda akan pencapaian Anda, dan mengakui bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Kesempurnaan bukanlah tujuan, kemajuan adalah. Setiap kali Anda menghadapi pikiran yang membatasi, lakukan usaha sadar untuk menggantinya dengan satu yang memotivasi Anda. Jika pikiran Anda berkata, "Saya tidak bisa melakukannya," jawab dengan, "Ini akan menjadi tantangan, tetapi saya memiliki kekuatan untuk menghadapinya." Jika muncul ide bahwa Anda tidak cukup baik, lawan dengan mengingat pencapaian Anda, kualitas Anda, dan saat-saat ketika Anda telah menunjukkan diri Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Praktik ini yang dilakukan secara berulang akan mengubah cara Anda mengalami hidup. Pikiran Anda membentuk realitas Anda, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda. Dengan merawat keyakinan Anda, dengan mempertanyakan apa yang tidak melayani Anda, dan dengan memperkuat apa yang mendorong Anda membangun pikiran yang tangguh dan berfokus pada pertumbuhan. Anda bukan budak pikiran Anda adalah pencipta dan pemandu mereka. Ketika Anda secara sadar memilih ide-ide yang akan diberi makan, Anda menyadari bahwa Anda memiliki segala yang diperlukan untuk mengatasi rintangan apapun dan menjalani kehidupan yang penuh. Ketujuh, setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap hari saat Anda membuka mata di pagi hari, Anda memiliki kesempatan untuk memulai dari awal. Momen saat Anda terbangun adalah pengingat bahwa masa lalu tidak ada lagi, dan bahwa masa kini penuh dengan kemungkinan. Namun seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan ini dengan membiarkan keadaan eksternal menentukan bagaimana kita merasa. Lalu lintas, cuaca, kata-kata orang lain, atau bahkan kemunduran kecil menjadi alasan untuk kehilangan kendali atas hari kita. Namun, hal-hal ini secara alami netral.
Mereka tidak memiliki kekuatan bawaan. Kekuatan itu Anda berikan dengan reaksi Anda. Pikirkan sejenak, jika Anda terjebak dalam kemacetan, Anda bisa memilih untuk frustrasi dan membiarkan suasana hati yang buruk mempengaruhi sisa hari Anda. Atau Anda bisa menerima bahwa ini adalah sesuatu di luar kendali Anda dan memanfaatkan waktu itu untuk merenung, mendengarkan sesuatu yang menginspirasi, atau sekadar menikmati momen saat ini. Hal yang sama berlaku untuk cuaca. Jika hujan, itu bukan tragedi, itu hanya kondisi hari. Bukan cuaca yang membuat Anda merasa buruk, tetapi persepsi Anda bahwa seharusnya berbeda. Prinsip ini juga berlaku untuk perilaku orang-orang. Mungkin seseorang di tempat kerja, di rumah, atau di jalan bertindak dengan cara yang tidak Anda sukai. Mereka mungkin kasar, acuh tak acuh, atau bahkan bermusuhan. Namun, apakah Anda benar-benar perlu membiarkan tindakan mereka merusak suasana hati Anda? Kebenarannya adalah sikap mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu adalah cerminan dari apa yang mereka hadapi di dalam diri mereka. Anda bisa memilih untuk mengabaikannya, merespons dengan tenang, atau sekadar melanjutkan hari Anda tanpa memberi makna lebih. Ketika Anda memahami ini, Anda membebaskan diri dari kebiasaan bereaksi impulsif dan mulai hidup dengan lebih banyak kendali atas kesejahteraan Anda sendiri. Setiap hari adalah seperti kanvas kosong, dan Anda adalah senimannya. Peristiwa eksternal bisa menjadi sapuan kuas yang tak terduga yang mengubah karya Anda, tetapi itu tidak pernah menjadi yang menentukan hasil akhir. Yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda memilih untuk melukis di atasnya. Bagaimana Anda memilih untuk merespons. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, itu tidak berarti hari Anda hancur. Itu berarti Anda memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa beradaptasi, belajar, dan melanjutkan. Setiap kemunduran bisa menjadi awal sesuatu yang baru jika Anda memilih untuk melihatnya dengan cara itu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kunci untuk memanfaatkan setiap hari adalah mengingat bahwa kontrol selalu ada dalam respons kita, bukan dalam keadaan. Anda tidak bisa mengubah apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda bisa mengubah bagaimana Anda mengartikannya dan bagaimana Anda menggunakannya untuk tumbuh. Pendekatan ini tidak hanya memberi Anda kekuatan atas hari Anda, tetapi juga atas hidup Anda. Ketika setiap pagi Anda memutuskan bahwa apapun yang terjadi, Anda akan bertindak dengan tenang, fokus, dan tekad, Anda mulai membangun kekuatan internal yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Ini tidak berarti tidak akan ada hari-hari sulit. Akan ada pagi ketika Anda bangun merasa lelah, tidak termotivasi, atau menghadapi masalah nyata. Namun, bahkan dalam momen-momen itu, Anda bisa mengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Anda bisa memilih untuk bangkit, mengambil langkah pertama, meskipun kecil, dan terus maju. Anda tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk melakukan sesuatu yang berarti. Terkadang, hari-hari yang paling sulit adalah yang memberi Anda pelajaran paling berharga, yang mempersiapkan Anda untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi, saat memulai setiap hari, ajukan pertanyaan ini. Bagaimana saya ingin merespons terhadap apa yang datang? Apakah saya akan membiarkan faktor eksternal mengontrol saya, atau saya akan memutuskan sendiri bagaimana menjalani hari ini? Jawabannya ada di tangan Anda. Anda memiliki kemampuan untuk mengubah setiap pengalaman, baik atau buruk, menjadi kesempatan untuk tumbuh. Setiap hari yang Anda pilih untuk bertindak dengan niat dan tujuan, Anda semakin mendekat pada kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Ingatlah selalu bahwa hari Anda tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada Anda, tetapi oleh bagaimana Anda memutuskan untuk menghadapinya. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hari Anda, untuk menciptakan narasi yang memperkuat Anda, dan untuk membangun kehidupan yang mencerminkan yang terbaik dari diri Anda. Setiap pagi, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk maju, dan untuk hidup sepenuhnya. Manfaatkan kesempatan. Nomor 8. Kontrol ada di dalam dirimu. Ini adalah kebenaran sederhana, tetapi mengubah banyak hal. Seringkali, kita membiarkan ketidaknyamanan kecil mengganggu keadaan tenang kita dan merusak hari kita. Sebuah diskusi yang tidak terduga, kesalahan di tempat kerja,
atau sesuatu yang sepele seperti seseorang memotong jalan saat berkendara dapat menjadi pemicu emosi negatif yang mengaburkan pikiranmu dan mempengaruhi tindakanmu jika kamu membiarkannya. Namun, tidak ada dari semua ini yang memiliki kekuatan nyata atas dirimu kecuali kamu mengizinkannya. Peristiwa itu sendiri adalah netral, tidak memiliki makna intrinsik. Persepsimu yang memberi mereka arti. Bayangkan kamu sedang berkendara dan seseorang memotong jalanmu dengan sembrono. Reaksi pertamamu mungkin adalah kemarahan, dan mungkin kamu bahkan mendapati dirimu mengumpat atau memukul setir. Tetapi mengapa membiarkan pengalaman itu, yang kemungkinan tidak akan berlangsung lebih dari beberapa detik, mempengaruhi ketenanganmu selama berjam-jam? Insiden itu tidak merusakmu secara fisik maupun mengubah hidupmu secara mendalam. Yang terjadi hanyalah pikiranmu menginterpretasikan tindakan itu sebagai penghinaan pribadi, dan kamu bereaksi sesuai. Jika sebaliknya, kamu memilih untuk memutuskan hubungan dengan emosi itu, mengakui peristiwa tersebut tetapi tidak membiarkannya mempengaruhi dirimu, kamu akan mendapatkan kembali kontrol. Berlatih memutuskan hubungan ini tidak berarti mengabaikan apa yang terjadi di sekitarmu, tetapi belajar untuk merespons dari tempat ketenangan dan kejernihan. Ketika kamu menghadapi pemicu eksternal, berhenti sejenak dan amati pikiranmu. Tanyakan pada dirimu apakah reaksi emosional itu benar-benar membantumu atau hanya meningkatkan stresmu. Seringkali, kamu akan menyadari bahwa emosi negatif itu tidak berguna, dan pada saat itu, kamu dapat memilih untuk melepaskannya. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menjaga ketenanganmu, tetapi juga mengembangkan ketahanan mental yang memungkinkanmu menghadapi situasi yang lebih besar dengan ketenangan yang sama. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan apa yang terjadi, tetapi pada mengendalikan bagaimana kita menginterpretasikan dan merespons apa yang terjadi. Kamu tidak dapat mencegah orang lain bertindak kasar, mengalami masalah di tempat kerja, atau menghadapi peristiwa yang tidak terduga. Namun, kamu dapat memutuskan untuk tidak membiarkan hal-hal ini mendefinisikan keadaan emosionalmu. Pendekatan ini tidak hanya melindungimu dari kelelahan mental, tetapi juga memungkinkanmu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Alih-alih bereaksi secara impulsif, kamu dapat fokus pada mencari solusi atau melanjutkan harimu tanpa gangguan. Ketika kamu mulai menerapkan prinsip ini, kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang sebelumnya mengganggumu ternyata tidak signifikan. Keterlambatan kecil, komentar negatif, kesalahan kecil, semua hal ini kehilangan kekuatannya ketika kamu memilih untuk tidak memberi mereka arti. Ini tidak berarti kamu berhenti memperhatikan detail atau mengabaikan masalah nyata, tetapi kamu mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara apa yang layak mendapatkan energimu dan apa yang tidak. Lebih sering daripada yang kamu kira, kamu akan menemukan bahwa hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Kontrol internal ini juga mempengaruhi bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang menghina atau bertindak tidak adil, kamu dapat memilih untuk tidak bereaksi dari emosi. Kamu dapat mengenali perilaku mereka tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi. Memahami bahwa apa yang mereka katakan atau lakukan lebih berkaitan dengan mereka daripada denganmu. Dengan tidak bereaksi, kamu tidak hanya melindungi kedamaian batinmu, tetapi juga melucuti konflik sebelum dapat meningkat. Sikap tenang dan fokus ini bukan tanda kelemahan, tetapi merupakan demonstrasi kekuatan dan pengendalian diri. Mengembangkan tingkat kontrol ini membutuhkan latihan setiap hari. Setiap kali kamu menghadapi tantangan besar atau kecil, itu adalah kesempatan untuk memperkuat kemampuan ini. Pada awalnya mungkin sulit, emosimu akan mencoba mengambil alih, dan mungkin kamu akan jatuh ke dalam pola lama. Namun seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kamu menjadi lebih sadar akan pikiranmu, dan lebih mampu mengarahkannya ke tempat ketenangan dan keseimbangan. Kontrol ada di dalam dirimu, selalu ada. Peristiwa eksternal hanyalah itu, eksternal. Kamu memutuskan bagaimana menginterpretasikannya dan dampak apa yang akan dimilikinya dalam hidupmu. Ketika kamu memilih untuk memutuskan hubungan dengan pemicu yang tidak perlu dan menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting, kamu menyadari bahwa kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk hidup dengan ketenangan dan tujuan.
terlepas dari apa yang terjadi di sekitarmu. Nomor 9, latih pikiran dan tubuhmu. Melatih pikiran dan tubuhmu adalah tindakan kekuatan pribadi. Tetap tidak tergoyahkan di hadapan tantangan dan tekanan hidup bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Itu adalah keterampilan yang dibangun melalui latihan dan kesadaran. Kita semua diprogram secara biologis dengan respons melawan atau lari. Reaksi otomatis yang terpicu saat kita merasakan ancaman. Namun, seringkali respons ini dipicu dalam situasi yang tidak mewakili bahaya nyata, seperti perselisihan di tempat kerja, kemunduran kecil, atau kritik yang tidak terduga. Disinilah pelatihan mentalmu berperan. Kamu dapat menghentikan pola emosional itu dan memilih ketenangan ketika kamu merasakan gelombang frustrasi, kemarahan, atau kecemasan mulai muncul. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah berhenti. Ambil jeda yang sadar sebelum bereaksi. Tindakan sederhana untuk berhenti ini menciptakan ruang antara rangsangan dan responsmu. Sebuah ruang di mana kamu memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana bertindak. Kebanyakan orang bereaksi secara impulsif karena mereka tidak memberi diri mereka mau menjeda itu. Namun, dengan melatih pikiranmu untuk berhenti, kamu mengambil kontrol atas situasi dan keadaan internalmu. Dalam momen jeda itu, pernapasanmu menjadi alat terkuatmu. Ketika kamu frustrasi atau terganggu, pernapasanmu cenderung menjadi dangkal dan cepat, yang semakin memperkuat respons melawan atau lari. Mengubah pola pernapasanmu adalah cara untuk memberitahu tubuhmu bahwa kamu tidak dalam bahaya, bahwa kamu tidak perlu bereaksi dengan stres. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, penuhi paru-parumu, lalu hembuskan perlahan dan sepenuhnya. Ulangi ini beberapa kali. Saat kamu melakukannya, rasakan tubuhmu mulai rileks dan pikiranmu menjadi jernih. Latihan sederhana ini tidak hanya membantumu menenangkan diri saat itu, tetapi juga melatih tubuhmu untuk merespons dengan tenang dalam situasi mendatang. Alat kuat lainnya adalah mengakar secara fisik. Jika kamu berdiri, rasakan kontak kaki dengan tanah seolah-olah kamu menanamkan akar. Tindakan simbolis ini menghubungkanmu dengan saat ini dan memperkuat rasa stabilitasmu. Saat kamu mengakar, ingatlah bahwa kamu memiliki kontrol atas keadaan emosionalmu. Tidak ada situasi eksternal, betapapun intensnya, yang memiliki kekuatan untuk mendefinisikan bagaimana perasaanmu, kecuali jika kamu mengizinkannya. Pengingat ini bisa cukup untuk menonaktifkan beban emosional dari situasi apapun. Pelatihan mental dan fisik bukan hanya tentang mengelola momen stres, tetapi juga tentang memperkuat kemampuanmu secara keseluruhan untuk tetap tenang dan fokus. Setiap kali kamu mempraktikkan teknik ini, kamu mengatur ulang pikiran dan tubuhmu untuk merespons dengan cara yang berbeda. Kamu menciptakan pola baru, satu yang memprioritaskan ketenangan, kejernihan, dan kontrol. Jenis pelatihan ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Namun, setiap kali kamu dengan sadar memilih untuk berhenti, bernapas, dan mengakar, kamu mengambil satu langkah lebih dekat untuk menjadi orang yang tidak tergoyahkan. Penting juga untuk mengintegrasikan pelatihan ini ke dalam kehidupan sehari-harimu, bahkan ketika kamu tidak menghadapi ketegangan yang mendesak. Melakukan aktivitas yang menghubungkan pikiran dan tubuhmu, seperti yoga, meditasi, atau olahraga, memperkuat kemampuanmu untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisikmu, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kemampuanmu untuk mengelola emosi. Semakin banyak kamu bekerja pada dirimu sendiri dalam momen ketenangan, semakin siap kamu untuk tantangan ketika mereka datang. Ingatlah bahwa kamu tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi di sekitarmu, tetapi kamu selalu memiliki kontrol atas responsmu. Ini adalah prinsip inti dari stoicisme, mengarahkan perhatian dan energimu pada apa yang dapat kamu kendalikan, yaitu pikiranmu, tubuhmu, dan tindakanmu. Setiap kali kamu memilih untuk merespons dengan tenang alih-alih bereaksi secara impulsif, kamu memperkuat karaktermu dan bergerak menuju versi dirimu yang lebih tangguh dan tenang. Melatih pikiran dan tubuhmu bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah investasi yang sangat berharga dalam kesejahteraanmu. Dengan setiap jeda yang kamu ambil,
Setiap napas dalam yang kamu lakukan, dan setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang, kamu sedang membangun fondasi yang kuat untuk hidup dengan tujuan dan keseimbangan. Pelatihan ini adalah proses yang berkelanjutan, tetapi setiap momen yang kamu dedikasikan untuknya membawamu lebih dekat ke hidup yang benar-benar kamu inginkan. Kekuatan internalmu adalah sumber daya terbesarmu dan tersedia untukmu kapan saja kamu memilih untuk mengaktifkannya. Nomor 10. Konfigurasi ulang otakmu. Mengonfigurasi ulang otakmu adalah kemampuan yang ada di tanganmu, dan kunci untuk melakukannya adalah latihan yang konsisten. Setiap pikiran yang kamu miliki, setiap tindakan yang kamu ulang, membentuk pikiranmu. Reaksi emosional yang kamu alami di hadapan situasi yang menegangkan tidaklah tak terhindarkan. Itu adalah pola yang telah kamu pelajari seiring berjalannya waktu. Namun, kabar baiknya adalah pola yang dipelajari dapat diganti dengan yang baru dengan niat dan pengulangan. Kamu dapat melatih otakmu untuk merespons dengan ketenangan, kejernihan, dan keseimbangan, bahkan di saat-saat yang paling menantang. Otakmu berfungsi seperti otot. Setiap kali kamu mengulangi pikiran atau perilaku, kamu memperkuat jalur saraf tertentu itu. Jika kamu terus-menerus bereaksi dengan frustrasi, kemarahan, atau kecemasan, kamu sedang memperkuat respons itu di dalam pikiranmu, menjadikannya otomatis. Namun, jika kamu memilih untuk merespons dengan tenang, bahkan ketika itu tidak mudah, kamu mulai membangun koneksi saraf baru. Seiring waktu, koneksi ini menjadi lebih kuat, memudahkan ketenangan dan kejernihan menjadi respons otomatismu saat menghadapi tantangan. Ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap praktik kecil itu berarti. Bayangkan kamu menghadapi pemicu umum seperti seseorang yang menyela dalam sebuah percakapan atau kritik yang tidak terduga. Reaksi biasanya bisa membuatmu merasa kesal atau bahkan tersinggung. Namun kali ini, alih-alih membiarkan emosi itu menguasaimu, berhentilah. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu apakah reaksi itu benar-benar menguntungkan. Dengan secara sadar memilih untuk merespons dengan tenang dan tidak mengambil hal-hal secara pribadi, kamu sedang mengaktifkan jalur saraf baru yang mendorong ketahanan dan ketenangan. Setiap kali kamu mempraktikkan perubahan ini, kamu mengirimkan pesan ke otakmu. Ini penting, dan otakmu merespons dengan memperkuat jalur tersebut. Inilah yang dikenal sebagai neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi dan mengatur ulang. Ini adalah alasan mengapa mempelajari sesuatu yang baru bisa sulit pada awalnya, tetapi menjadi lebih mudah seiring waktu. Hal yang sama berlaku untuk respons emosional. Setiap saat kamu memilih ketenangan alih-alih reaktivitas adalah seperti latihan mental yang membuat respons itu lebih alami di lain waktu. Proses ini juga melibatkan kesadaran terhadap pemicu yang mengaktifkan reaksi emosionalmu. Mungkin itu nada suara seseorang, komentar yang tidak terduga, atau bahkan harapanmu yang tidak terpenuhi. Mengidentifikasi momen-momen ini memungkinkanmu untuk bersiap menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi mengamatinya tanpa membiarkannya menguasaimu. Dengan melakukan ini, kamu menyadari bahwa sebagian besar reaksi impulsif tidak perlu, dan seiring waktu, mereka akan kehilangan dampak yang sama terhadapmu. Secara teratur, mempraktikkan respons tenang juga memiliki efek kumulatif pada kesejahteraanmu secara keseluruhan. Kamu tidak hanya mengurangi stres pada saat itu, tetapi juga melatih otakmu agar ketenangan menjadi norma, bukan pengecualian. Situasi yang sebelumnya mengganggumu atau membuatmu kehilangan kendali mulai tampak kurang signifikan. Kamu menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosimu, memberi kebebasan untuk memilih bagaimana merespons, alih-alih membiarkan impuls otomatis menguasaimu. Selain itu, pelatihan mental ini berdampak positif pada area lain dalam hidupmu. Kamu memperbaiki hubunganmu karena tidak bereaksi impulsif terhadap orang lain, membuat keputusan yang lebih jelas karena tidak terhalang oleh emosi, dan yang terpenting, kamu merasa lebih mengendalikan dirimu sendiri karena kamu tahu bahwa kamu tidak terjebak oleh keadaan eksternal. Rasa kontrol internal ini sangat memberdayakan dan memungkinkanmu menghadapi tantangan dengan percaya diri dan keseimbangan. Mengonfigurasi ulang otakmu bukanlah tugas yang mustahil, itu adalah proses. Setiap kali kamu memilih untuk berlatih ketenangan,
Bahkan dalam hal-hal kecil, kamu sedang bergerak menuju pikiran yang lebih tangguh dan fokus. Tidak peduli berapa kali kamu mendapati dirimu jatuh ke pola lama, yang penting adalah kamu terus berlatih. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa pola emosional itu tidak lagi memiliki kontrol yang sama atas dirimu. Ketenangan akan menjadi keadaan alaminya, dan merespons dengan kejernihan akan menjadi sifat kedua. Pikiranmu memiliki potensi tak terbatas untuk berubah dan beradaptasi. Dengan melatihnya secara sadar, kamu tidak hanya membebaskan dirimu dari reaksi impulsif, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan penuh tujuan. Inilah kekuatan untuk mengonfigurasi ulang otakmu. Mengubah tidak hanya cara kamu berpikir, tetapi juga cara kamu mengalami dunia. Nomor 11. Pelihara energimu. Memelihara energimu adalah salah satu keterampilan paling berharga yang dapat kamu kembangkan dalam hidup. Setiap kali kamu bereaksi secara emosional dengan cara yang tidak terkendali, baik karena frustrasi, kemarahan, atau kecemasan, kamu menghabiskan sebagian dari energi mental dan fisikmu. Reaktivitas ini, meskipun mungkin terasa tak terhindarkan pada saat itu, tidak hanya menguras energimu, tetapi juga mengalihkan perhatianmu dari apa yang benar-benar penting. Ketika kamu memilih ketenangan alih-alih reaksi, kamu melindungi energimu dan memastikan bahwa itu tersedia untuk tujuan yang lebih bermakna. Pikirkan dengan cara ini. Setiap hari kamu bangun dengan jumlah energi yang terbatas. Energi tersebut adalah sumber daya terpentingmu, dan bagaimana kamu menggunakannya akan menentukan kualitas hidupmu. Jika kamu membiarkan ketidaknyamanan kecil seperti komentar buruk, kemunduran di tempat kerja, atau kritik mengurasmu, kamu membiarkan hal-hal sepele menguras sumber daya itu. Namun, jika kamu memutuskan untuk melepaskan reaksi yang tidak perlu, kamu menemukan bahwa kamu memiliki lebih banyak energi untuk didedikasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Hubunganmu, proyek kreatifmu, tujuan pribadimu. Reaktivitas emosional tidak hanya membuatmu lelah secara mental, tetapi juga berdampak fisik. Ketika kamu bereaksi dengan kemarahan atau stres, tubuhmu memasuki keadaan siaga, melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Keadaan ketegangan yang konstan ini tidak hanya menguras energimu, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatanmu dalam jangka panjang. Sebaliknya, ketika kamu memilih untuk tetap tenang, kamu mengirimkan sinyal ke tubuhmu bahwa tidak ada bahaya, bahwa kamu bisa bersantai. Keadaan ketenangan ini menghemat energimu dan memungkinkanmu berpikir dengan lebih jelas. Menjaga ketenangan tidak berarti mengabaikan emosi atau menekan apa yang kamu rasakan. Itu berarti secara sadar memilih bagaimana merespons situasi yang kamu hadapi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang biasanya akan mengganggumu, alih-alih bereaksi segera, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu apakah reaksi itu benar-benar sepadan. Sebagian besar waktu, kamu akan menemukan bahwa tidak. Dengan melepaskan kebutuhan untuk bereaksi secara impulsif, kamu tidak hanya menghemat energimu, tetapi juga mempertahankan kendali atas keadaan emosionalmu. Energi yang kamu hemat dengan menghindari reaksi yang tidak perlu dapat dialihkan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif. Bayangkan betapa banyak yang bisa kamu capai jika setiap kali kamu memilih untuk tidak terjebak dalam diskusi yang tidak berguna atau dalam pikiran negatif, kamu menggunakan energi itu untuk bekerja pada sesuatu yang kamu cintai. Mungkin itu adalah proyek yang telah kamu tunda, keterampilan yang ingin kamu tingkatkan, atau sekadar menikmati momen saat ini dengan penuh perhatian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidupmu, tetapi juga memberimu rasa tujuan dan kendali. Memelihara energimu juga memiliki dampak mendalam pada hubunganmu. Ketika kamu bereaksi secara impulsif terhadap orang lain, kamu seringkali mengatakan atau melakukan hal-hal yang kemudian kamu sesali. Namun, ketika kamu memilih ketenangan, kamu membiarkan interaksimu menjadi lebih reflektif, empatik, dan konstruktif. Orang-orang di sekitarmu akan melihat perbedaan ini, dan ini akan memperkuat ikatanmu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Hubungan yang paling berarti adalah yang dibangun dari tempat keseimbangan, dan keseimbangan itu dimulai dengan kemampuanmu untuk tetap tenang. Selain itu,
Pendekatan ini meningkatkan kemampuanmu untuk menghadapi tantangan. Hidup akan selalu membawa kesulitan. Namun, jika kamu telah menghabiskan semua energimu bereaksi terhadap hal-hal kecil, kamu akan memiliki lebih sedikit sumber daya untuk menangani apa yang benar-benar penting. Dengan memelihara energimu, kamu lebih siap untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dari tempat kejernihan. Ini tidak hanya membuatmu lebih efisien, tetapi juga mengurangi stres yang terkait dengan menghadapi situasi yang rumit. Menerapkan prinsip ini membutuhkan kesadaran diri. Setiap kali kamu menghadapi pemicu, baik besar atau kecil, kamu memiliki kesempatan untuk memilih. Kamu dapat bereaksi dan menghabiskan energimu untuk sesuatu yang mungkin tidak akan berarti dalam jangka panjang, atau kamu dapat melepaskannya dan mengalihkan energi itu ke sesuatu yang lebih bermakna. Seiring waktu, kebiasaan ini menjadi cara hidup, dan kamu akan menemukan bahwa energimu digunakan dengan cara yang jauh lebih efektif. Ketenangan bukan tanda kelemahan. Itu adalah demonstrasi kekuatan internal. Dengan memelihara energimu dan memfokuskan pada apa yang benar-benar penting, kamu tidak hanya meningkatkan hidupmu, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nomor 12. Adopsi mentalitas pertumbuhan berkelanjutan. Mengadopsi mentalitas pertumbuhan berkelanjutan berarti memahami bahwa setiap hari, setiap situasi, dan setiap tantangan adalah peluang untuk berevolusi. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan yang tidak dapat dijangkau, tetapi tentang berkomitmen pada proses perbaikan yang konstan, terlepas dari keadaan. Ketika kamu bertindak seolah tidak ada yang mengganggumu, itu bukan karena kamu tidak peka atau acuh tak acuh, tetapi karena kamu mengakui bahwa momen-momen sulit itu adalah bagian dari jalan menuju versi terbaik dirimu. Setiap rintangan adalah pelajaran yang menyamar, sebuah kesempatan untuk mendorong batasanmu dan menemukan seberapa mampu dirimu. Keluar dari zona nyaman adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Mudah untuk tetap di zona yang dikenal, di tempat yang nyaman, tetapi disitulah perbaikan terhenti. Ketika kamu mengekspos dirimu pada situasi baru atau menantang, kamu mengaktifkan potensi terpendammu. Itu tidak selalu mudah. Akan ada momen keraguan, ketidaknyamanan, dan bahkan kegagalan. Namun, momen-momen itu bukanlah kekalahan. Mereka adalah ujian yang diperlukan untuk melangkah maju. Setiap kali kamu menghadapi sesuatu yang tampaknya lebih besar darimu, kamu memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu dapat beradaptasi, belajar, dan mengatasinya. Kegagalan dalam konteks ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian penting dari proses. Setiap kesalahan yang dibuat, setiap langkah yang terjatuh adalah pelajaran berharga. Jika kamu mengadopsi mentalitas untuk melihat kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan, kamu berhenti takut pada mereka. Alih-alih menghindari kesalahan, kamu menghadapinya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang bisa kamu pelajari dari ini. Inilah cara kamu mengubah langkah yang terjatuh menjadi anak tangga yang mengangkatmu. Dengan setiap tantangan yang diatasi, kamu tidak hanya maju, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dalam stoicisme, pendekatan ini terhadap tantangan dan kegagalan sangat penting. Para stoik mengajarkan bahwa kamu tidak mengendalikan apa yang terjadi di sekitarmu, tetapi kamu mengendalikan bagaimana kamu memilih untuk merespons. Alih-alih melihat masalah sebagai penghalang yang harus diatasi, kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih ketahanan, kesabaran, atau kreativitas. Perubahan perspektif ini membebaskan kamu dari beban frustrasi dan memungkinkan kamu melangkah maju dengan tekad. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, selalu ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk tumbuh. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah undangan untuk menemukan potensi sejati dirimu. Seringkali, kita bahkan tidak tahu seberapa mampu kita sampai kita menemukan diri kita dalam situasi yang memaksa kita untuk melampaui apa yang kita anggap mungkin. Dalam momen-momen tekanan ketika hidup tampaknya paling menuntut, orang-orang terkuat dibentuk. Namun, untuk mencapai tingkat itu, kamu harus bersedia untuk gagal, merasa tidak nyaman, dan mencoba lagi dan lagi. Dalam ketekunan itulah pertumbuhan terjadi.
Kunci untuk mempertahankan mentalitas pertumbuhan ini adalah tetap fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Jika kamu terobsesi untuk mencapai tujuan tertentu, kamu mungkin merasa tidak termotivasi ketika menghadapi kemunduran. Namun, jika kamu fokus pada apa yang kamu pelajari, pada bagaimana kamu meningkatkan hari demi hari, maka setiap langkah, sekecil apapun, menjadi sebuah keberhasilan tersendiri. Pertumbuhan bukanlah sesuatu yang terjadi sekaligus. Itu adalah hasil dari usaha yang konsisten yang terakumulasi seiring waktu. Mempraktikkan mentalitas ini juga membantumu mengelola kritik dan komentar negatif. Alih-alih menganggapnya sebagai serangan pribadi, kamu dapat melihatnya sebagai umpan balik yang dapat mendorongmu untuk memperbaiki diri. Tidak semua kritik akan berguna, tetapi yang berguna dapat menjadi alat yang kuat untuk perkembanganmu. Alih-alih menolak kritik, gunakanlah sebagai pendorong untuk terus tumbuh. Mengadopsi mentalitas pertumbuhan berkelanjutan tidak hanya mengubah dirimu, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Ketika orang lain melihat tekadmu untuk menghadapi tantangan, kesediaanmu untuk belajar dari kesalahan, dan kemampuanmu untuk tetap tenang di bawah tekanan, mereka merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Kamu menjadi contoh hidup tentang apa artinya berevolusi secara konstan, dan itu memiliki dampak besar pada orang lain. Pertumbuhan adalah perjalanan tanpa akhir, dan itulah yang membuatnya menarik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar sesuatu, untuk meningkatkan sesuatu, untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat kamu capai ketika kamu mengadopsi mentalitas ini. Nomor 13, rayakan pencapaianmu. Merayakan pencapaianmu adalah tindakan penting dari perawatan diri dan motivasi. Seringkali, kita begitu fokus pada apa yang belum kita capai sehingga kita lupa untuk berhenti dan mengakui seberapa jauh kita telah datang. Setiap langkah yang kamu ambil ke depan, sekecil apapun, adalah kemenangan yang patut diakui. Kebiasaan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan dirimu, tetapi juga mengingatkanmu bahwa kamu sedang maju, bahkan ketika jalannya terasa terjal. Hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tetapi juga tentang menghargai dan menghormati setiap kemenangan kecil yang mendekatkanmu ke tujuanmu. Ketika kamu merenungkan pencapaianmu, kamu memperkuat dalam pikiranmu gagasan bahwa kamu mampu, bahwa kamu dapat mengatasi tantangan, dan bahwa setiap usaha memiliki ganjarannya. Pengakuan ini tidak perlu besar atau publik. Bisa sesederhana mengambil momen sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri atas dedikasi dan komitmenmu. Tindakan penilaian diri ini memperkuat hubunganmu dengan dirimu sendiri, mengingatkanmu bahwa pekerjaan yang kamu lakukan, bahkan di hari-hari yang paling sulit, memiliki dampak positif. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kemajuan bukanlah jalan yang linier, melainkan proses pembelajaran dan penyesuaian yang berkelanjutan. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa tidak bergerak maju, ketika segala sesuatunya tampak melawanmu. Namun, jika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa kamu telah mengatasi tantangan serupa sebelumnya. Setiap kali kamu menghadapi rintangan dan memutuskan untuk tidak menyerah, kamu mengambil langkah maju. Merayakan momen-momen itu bukanlah tindakan kesombongan, tetapi rasa syukur terhadap dirimu sendiri atas ketahanan dan ketekunanmu. Mudah untuk meremehkan pencapaianmu ketika membandingkannya dengan orang lain, atau ketika kamu hanya fokus pada tujuan yang lebih besar. Namun, perbandingan adalah jebakan yang dapat mencuri kepuasan dari apa yang telah kamu capai. Alih-alih melihat keluar, fokuslah pada jalurmu sendiri. Renungkan di mana kamu berada setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, atau bahkan seminggu yang lalu, dan akui semua yang telah kamu capai sejak saat itu. Setiap kemenangan kecil berarti, dan setiap satu mendekatkanmu lebih pada orang yang ingin kamu jadi. Selain itu, merayakan pencapaianmu tidak hanya memotivasi, tetapi juga memberimu kejernihan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan merenungkan apa yang telah kamu lakukan dengan baik, kamu dapat mengidentifikasi strategi dan kebiasaan yang telah membawamu menuju kesuksesan dan menggandakannya di masa depan. Proses ini memungkinkanmu untuk melanjutkan dengan niat dan tujuan, membangun di atas kekuatanmu alih-alih fokus pada kelemahanmu. Ini adalah bentuk pembelajaran yang berkelanjutan,
yang mempersiapkanmu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dengan keyakinan. Ketika kamu menghadapi momen-momen sulit, pencapaianmu yang lalu dapat menjadi bahan bakar yang kamu butuhkan untuk terus maju. Mengingatkan dirimu tentang apa yang telah kamu atasi, apa yang telah kamu bangun, dan keterampilan yang telah kamu kembangkan memberimu kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Ini adalah pengingat bahwa meski jalan itu menantang, kamu memiliki apa yang diperlukan di dalam dirimu untuk terus melangkah. Setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah bukti kemampuanmu untuk tumbuh, beradaptasi, dan mengatasi. Praktik rutin untuk merenungkan pencapaianmu juga membantumu tetap fokus pada hal-hal positif. Hidup ini penuh dengan tantangan dan kemunduran, tetapi ketika kamu memilih untuk fokus pada kemenanganmu, besar atau kecil, kamu sedang melatih pikiranmu untuk mencari peluang alih-alih rintangan. Perspektif ini tidak hanya meningkatkan keadaan emosionalmu, tetapi juga membuatmu lebih tangguh dan proaktif dalam menghadapi kesulitan. Ingatlah bahwa kamu tidak memerlukan persetujuan orang lain untuk merayakan pencapaianmu. Ini adalah tindakan pribadi, momen antara kamu dan usahamu, antara tujuanmu dan jalan yang sedang kamu tempuh. Luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada dirimu atas semua yang telah kamu lakukan, untuk setiap hari yang kamu bangun dan berusaha lagi, untuk setiap momen di mana kamu memilih untuk maju alih-alih menyerah. Rasa syukur ini terhadap dirimu sendiri adalah tindakan cinta diri yang memperkuat semangatmu dan memotivasi kamu untuk terus maju. Rayakan pencapaianmu bukan sebagai akhir dari sebuah jalan, tetapi sebagai tonggak dalam perjalanan berkelanjutan menuju pertumbuhan. Kenali kemajuanmu dan gunakan sebagai bahan bakar untuk apa yang akan datang. Tidak peduli seberapa besar atau kecil langkah yang telah kamu ambil, yang penting adalah bahwa kamu telah melakukannya. Gerakan maju ini adalah esensi dari kemajuan, dan setiap kali kamu memilih untuk maju, kamu sedang membangun kehidupan yang penuh tujuan dan makna. Nomor 14. Kelilingi dirimu dengan komunitas pendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkat semangatmu, yang berbagi nilai-nilai yang sama, dan yang menginspirasimu untuk menjadi lebih baik setiap hari. Memiliki komunitas pendukung bukan hanya sebuah kemewahan, itu adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dan ketahananmu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan distraksi dan tantangan, dan menghadapinya sendirian bisa sangat melelahkan. Namun, ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama, yang berbagi visi dan tujuanmu, kamu menemukan kekuatan, motivasi, dan pengingat konstan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Komunitas pendukung berfungsi sebagai cermin yang memantulkan yang terbaik dari dirimu. Mereka adalah orang-orang yang mendorongmu ketika kamu hampir menyerah, yang mengingatkanmu akan kemampuanmu ketika kamu ragu pada dirimu sendiri. Berada dekat dengan mentor, teman, atau rekan kerja yang memahami aspirasi dan menghargai usahamu dapat membuat perbedaan dalam momen-momen tersulit. Kehadiran mereka mendorongmu untuk terus maju, bahkan ketika jalannya menjadi sulit, bukan karena mereka berjalan untukmu, tetapi karena mereka berjalan bersamamu, berbagi beban kesulitan dan merayakan setiap kemenangan bersamamu. Koneksi dengan komunitas yang kuat tidak hanya membantumu menjaga motivasi, tetapi juga memberimu perspektif yang berharga. Seringkali, ketika kita menghadapi masalah, pandangan kita menyempit. Kita begitu fokus pada kesulitan sehingga kehilangan pandangan terhadap solusi. Orang-orang di lingkaran dukunganmu dapat membantumu melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda, membawa ide dan strategi yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. Pengalaman dan kebijaksanaan mereka, dipadukan dengan usahamu, menciptakan sinergi yang membawamu lebih jauh daripada yang bisa kamu capai sendiri. Penting untuk memilih dengan hati-hati orang-orang yang kamu pilih untuk dikelilingi. Carilah mereka yang berbagi nilai-nilai yang sama dan yang pada saat yang sama menantangmu untuk tumbuh. Komunitas pendukung bukan hanya tentang orang-orang yang selalu setuju denganmu, tetapi tentang mereka yang mendorongmu untuk menjadi yang terbaik. Hubungan ini menawarkan keseimbangan sempurna antara pemahaman dan tantangan, antara dukungan dan dorongan. Mereka memberi kamu jaminan untuk mengekspresikan diri,
dan pada saat yang sama menginspirasi kamu untuk keluar dari zona nyamanmu. Ketika kamu menghadapi momen-momen sulit, komunitasmu bisa menjadi tempat yang kamu tuju untuk mengisi ulang tenaga, alih-alih mengasingkan diri. Kamu akan belajar bahwa berbagi perjuanganmu bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Dengan membuka diri pada orang lain, kamu menemukan dukungan emosional, solusi praktis, dan seringkali pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam masalahmu. Ini tidak hanya membantumu mengatasi kesulitan, tetapi juga memperkuat ikatan dengan orang-orang yang berbagi perjalanan bersamamu. Selain itu, menjadi bagian dari komunitas bukan hanya tentang menerima dukungan, tetapi juga memberikannya. Ketika kamu membantu orang lain mengatasi tantangan mereka, kamu tidak hanya memperkuat hubunganmu dengan mereka, tetapi juga menemukan rasa tujuan dan kepuasan. Memberi dan menerima menjadi siklus yang berkelanjutan yang memperkaya baik dirimu maupun orang-orang di sekitarmu. Timbal balik inilah yang membuat sebuah komunitas benar-benar kuat. Teknologi juga telah membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan dan terhubung dengan komunitas pendukung. Grup online, forum, media sosial, dan pertemuan virtual dapat menjadi cara yang sangat baik untuk menemukan orang-orang dengan minat dan nilai yang sama, bahkan jika mereka tidak berada secara fisik dekat denganmu. Kuncinya adalah secara aktif mencari koneksi tersebut dan berpartisipasi di dalamnya dengan cara yang otentik dan bermakna. Hubungan yang paling kuat tidak dibangun dalam semalam, tetapi dengan waktu dan usaha, mereka dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi hidup. Mengelilingi dirimu dengan komunitas pendukung tidak hanya memperkuat ketahananmu, tetapi juga membuat perjalanan ini lebih bermakna dan penuh tujuan. Setiap orang yang menambahkan nilai pada hidupmu, yang menginspirasimu, dan yang berjalan bersamamu adalah pengingat bahwa bersama-sama kita lebih kuat. Kembangkan hubungan tersebut, berikan dukunganmu, dan hargai kekuatan kolektif yang dapat kamu temukan dalam komunitas yang bersatu. Pada akhirnya, kamu tidak hanya akan melangkah lebih jauh, tetapi juga lebih menikmati perjalanan tersebut. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin kamu ingat bahwa setiap hari kamu memiliki kesempatan untuk memilih siapa yang ingin kamu jadi. Jika pesan ini bergema dalam dirimu, saya mengundangmu untuk meninggalkan komentar dengan frasa, "Hari ini saya memilih versi terbaik saya seorang stoik." Lakukan ini sebagai komitmen untuk dirimu sendiri, satu langkah lebih dekat menuju ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang pantas kamu kembangkan. Saya sangat menantikan untuk membaca komentar-komentarmu dan melihat bagaimana masing-masing dari kita terus tumbuh di jalan stoik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.